Jadi kalau CP sendiri atau capaian pembelajaran itu rumusan kompetensi yang diharapkan tercapai di setiap fase pembelajaran murid, dimulai dari PAUD hingga SMA. CP dirancang mengacu pada standar kompetensi kelulusan dan juga standar isi. Jadi tiap-tiap jenjang itu CP-nya berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Ada CP fondasi, kemudian fase A, B, fase C, D, E, dan juga F. Nah, CP ini berisi rumusan kompetensi yang disusun secara ringkas dan masih bersifat umum atau general. Dengan demikian, kita sebagai guru itu punya keleluasaan untuk mengembangkan tujuan pembelajaran yang lebih spesifik. Nah, Bapak Ibu, apakah yang hadir di sini sudah membaca gitu ya CP-CP di mata pelajarannya masing-masing itu sudah ada di panduan, baik itu di PMM ataupun di panduan implementasi kurikulum dan juga asesmen. Oke, ini ada contoh CP dari mata pelajaran Bahasa Indonesia di fase A, kelas 1 sampai kelas 2. Peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan kepada teman sebaya dan orang dewasa di sekitar tentang diri dan lingkungannya. Peserta didik menunjukkan minat serta mampu memahami dan menyampaikan pesan, mengekspresikan perasaan dan juga gagasan. Ini kan masih general ya Bapak Ibu ya, apa yang tertulis di CP mata pelajaran Bahasa Indonesia fase A, memiliki kemampuan berbahasa, berkomunikasi dan bernalar. Nah, dari CP ini kita bisa identifikasi Bapak Ibu. Setiap CP dalam suatu mata pelajaran itu tentu punya elemen atau kelompok kompetensi esensial yang berlaku sama untuk semua fase pada mata pelajaran tersebut. Masing-masing elemen itu memiliki capaian per fasenya sendiri untuk saling menunjang dan mencapai pemahaman yang dituju. Elemen sebuah mata pelajaran mungkin saja sama dan mungkin saja berbeda gitu ya. Bagi peserta didik berkebutuhan khusus, jika mengalami hambatan, dapat menggunakan CP pendidikan khusus. Namun jika tidak mengalami hambatan, itu dapat menggunakan CP reguler dengan memodifikasi uh, apa namanya CP tersebut gitu ya, dengan memodifikasi kurikulum, menerapkan prinsip modifikasi kurikulum yang ada di panduan. Yang terakhir, CP itu berbeda dengan KIKD dalam hal fleksibilitas merancang tujuan pembelajaran yang lebih spesifik pada kondisi dan kebutuhan murid. Jadi CP ini beda ya Bapak Ibu ya, bukan hanya ganti istilah aja, tapi ketika kita membuat modul ajar atau tujuan pembelajaran itu lebih fleksibel untuk menurunkan dari CP kemudian menjadi TP. Nah, di kurikulum Merdeka ini kita memiliki berbagai pilihan Bapak Ibu. Jadi kita tidak dituntut gitu ya untuk membuat secara langsung TP-nya berdasarkan CP, tapi ada 3 pilihan sesuai dengan kompetensi atau kapasitas si guru tersebut dalam suatu kondisi di sekolahnya masing-masing. Alternatif pertama, merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan CP. Alternatif kedua, merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. Dan yang ketiga, itu merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen CP. Tadi untuk Bapak Ibu mungkin yang tahapannya baru memulai kurikulum Merdeka itu bisa memilih alternatif 1 dengan merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan CP. Mungkin nanti di penerapan kurikulum Merdeka berikutnya bisa
naik tangga lagi nih, meningkatkan kapasitasnya. Kita mencoba untuk menganalisis CP, menganalisis kompetensinya dan juga materinya pada capaian pembelajaran yang sudah ada. Dan di tahapan berikutnya mungkin bisa mencoba untuk merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen CP. Jadi di kurikulum Merdeka ini memberikan kesempatan untuk guru dan murid agar sama-sama belajar gitu. Jadi nggak harus terpaku pada satu patokan tertentu yang itu nggak bisa fleksibel gitu ya. Jadi keunggulannya kurikulum Merdeka ini ada pada fleksibilitas. Nah, bagaimana sih kita akan coba ya belajar bagaimana cara menganalisis CP atau capaian pembelajaran. Untuk lebih simpelnya itu bisa menggunakan yang namanya 3 tahapan backward design. Jadi yang pertama, Bapak Ibu bisa mengidentifikasi hasil yang diinginkan terlebih dahulu ya. Kalau backward itu kita orientasinya ke outputnya terlebih dahulu atau profil seperti apa sih yang ingin kita hasilkan dari pembelajaran kita di kelas. Kemudian menentukan bukti dan juga asesmen. Ini bisa menggunakan berbagai jenis asesmen ya. Ada asesmen diagnostik, sematif, formatif, kemudian instrumen, indikator, dan yang ketiga itu baru merencanakan tahapan kegiatan pembelajaran. Jadi setelah tahu mau kemana gitu ya, kemudian kan kita baru menentukan mau naik apa nih, kemudian lewat mana. Nah, kayak gitu kan Bapak Ibu. Itu pun berlaku ketika kita akan menganalisis CP atau capaian pembelajaran. Berikutnya ada contoh CP matematika fase A. Kita coba identifikasi hasil ya. Pada fase A, peserta didik menunjukkan pemahaman dan memiliki intuisi belajar pada bilangan cacah sampai 100. Mereka dapat membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan, serta melakukan komposisi dan dekomposisi. Gitu ya. Peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan menggunakan benda-benda konkret yang banyaknya sampai 20. Peserta didik menunjukkan pemahaman pecahan sebagai bagian dari keseluruhan melalui konteks membagi sebuah benda atau kumpulan benda sama banyak. Nah, coba kita diskusikan mana yang merupakan kata kunci. Kira-kira menurut Bapak Ibu dari CP ini kata kuncinya ada di kata atau kalimat mana nih Bapak Ibu? Boleh tulis di kolom chat Bapak Ibu. Kata kunci yang ingin dicapai gitu ya. Penjumlahan, ta'ajub. Atau bisa coba buat apa sih tujuan pembelajaran dari CP di atas, dari CP matematika ini? Penjumlahan, bilangan cacah, bilangan cacah. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjawab. Ada yang menjawab penjumlahan, kemudian bilangan cacah gitu ya. Nah, kalau kita identifikasi tadi peserta didik menunjukkan gitu ya pada bilangan cacah betul sampai 100. Kemudian kata kuncinya ada pecahan. Nah, ini ada yang ditebali warna hitam dan juga ada yang ditebali warna merah. Kira-kira apa sih Bapak Ibu maksudnya? Oke, kita lihat di fase A, peserta didik menunjukkan pemahaman dan memiliki intuisi belajar pada bilangan cacah sampai 100, membaca, menulis, serta melakukan komposisi dan dekomposisi bilangan. Konsep matematika, nilai tempat, satuan, puluhan, ratusan. Fokus dimensinya ada di nalar kritis, keterampilan yang diasah itu menghitung. Nah, ini
hasil dari identifikasi CP atau analisis CP tadi. Jadi secara konsep itu nilai tempat, fokus dimensinya, anak bisa bernalar kritis. Dan keterampilan yang diasah adalah keterampilan menghitung